Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi saat ini. Saat ini kita kembali lagi diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar tentang firman Allah, dan terlebih kita mempraktekkan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita menjalani hari-hari kita, hari demi hari yang akan kita tempuh, yang akan kita hadapi ke depan. Pastinya kita tahu sebagai anak Tuhan kita tidak mampu sebagai manusia. Sebagai anak Tuhan kita terbatas dan perlu kita dituntun oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk Dia selalu membimbing kita di jalannya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan saudara yang terkasih, saat ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Yesaya pasal 11 ayat yang kedua, di sini dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ayat yang kita baca atau perikop yang kita baca, jelas sekali judul perikop dikatakan Raja Damai yang akan datang. Ini adalah suatu nubuatan kedatangan Yesus Kristus yang kita tahu bahwa Yesus telah datang untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, yang kita baca saat ini, Nabi Yesaya menulis di mana Raja Damai itu, Mesias itu yang akan datang, atau Yesus Kristus yang akan datang, bahwa Dia dipenuhi oleh Roh Tuhan atau Roh Allah atau Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, seringkali kita menyanyikan lagu yang berkata, Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Hidup kita sebagai anak Tuhan, kita sering dan kita ingin mau seperti Yesus. Dan pastinya kita beda dengan Kristus. Dalam hawa nafsu kita berbeda sekali. Tetapi tidak menjadi pembatas kita, tidak menjadi mengurangi bagaimana rasa kita untuk selalu sama seperti Kristus. Dan di situ dikatakan bahwa disempurnakan selalu. Artinya bahwa hidup kita berbeda dengan Kristus. Dan hidup kita perlu untuk disempurnakan, perlu untuk dibimbing oleh apa? Oleh siapa? Oleh yang namanya Roh Kudus. Itu saatnya ketika kita mau seperti Yesus, mau seperti memiliki karakter Kristus, maka kita sebagai manusia kita terbatas. Kita perlu yang namanya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memimpin kita di dalam kehidupan yang benar-benar masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku yang terkasih, pastinya kita tahu bahwa kita sebagai manusia, kita terbatas. Kita sebagai manusia, kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan bagaimana Tuhan melihat bagaimana hati kita, bagaimana hidup kita mempertanggungjawabkan iman kita, mempertanggungjawabkan kebenaran yang ada dalam diri kita. Banyak orang berkata bahwa saya orang berdosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita belajar dalam kehidupan Daud. Saat Daud jatuh di dalam dosa, yang dia pertahankan. Yang pertama yang dia lakukan, dia mengaku dosanya. Dan yang kedua, dia mempertahankan Roh Kudus. Sampai dia berkata, jangan Tuhan mengambil roh yang ada dalam dirinya. Kalau kita bisa melihat Mazmur pasal 51 ayat yang ke-13. Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-13, di sini katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah seorang Daud, Raja Daud, yang kita tahu pasti bahwa ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia tahu dia jatuh dalam dosa. Dia tahu dia tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi permintaannya, doanya kepada Tuhan berkata bahwa jangan ambil rohmu dalam hidupku.
Daud berkata, jangan ambil rohmu dalam hidupku. Kenapa? Karena roh itu, roh Tuhan itulah yang memampukan kita. Roh Tuhan itulah yang menjaga kita, dan roh Tuhan itulah yang menuntun kita untuk selalu beradab, untuk selalu mengingatkan kita akan melakukan hal-hal yang baik, tentunya kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Itu saatnya mari pertahankan roh kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, mari datang di hadapan Tuhan. Minta biarlah jangan sampai Tuhan mengambil rohnya. Dan kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki roh yang dari Tuhan, ketika Tuhan mengambil rohnya dalam diri kita, maka kita tidak bisa melakukan apa saja yang kita mau lakukan. Kita terbatas dan kita tidak mampu melakukan apa yang ingin kita lakukan. Itu saatnya mari pertahankan roh yang ada dalam diri kita. Dan mari kita jaga baik-baik. Menjaga Roh Kudus adalah dilihat dari bagaimana perbuatan kita sehari-hari. Dan saudaraku yang terkasih, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan berarti kita bebas dari masalah. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, ini yang harus kita tahu. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, bukan berarti kita bebas, bukan berarti kita selamat. Bukan berarti iblis menjauh dari kita. Tetapi justru ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, justru iblis yang selalu mengejar kita. Kita buka sama-sama dalam Lukas pasal 4. Ayatnya yang pertama. Saat Yesus dibaptis dan Roh Kudus ada turun dan masuk dalam diri dia, dan dia berkata bahwa ini anakku yang kukasihi, maka dari situlah justru iblis menguji dia, justru iblis membawa dia di padang gurun. Kita baca bersama-sama di ayatnya yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini adalah suatu pelajaran dalam diri kita, di mana ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka jangan pernah berpikir bahwa kita bebas dari masalah, kita bebas dari hal-hal yang namanya menyakitkan diri kita. Justru bagaimana kita membuktikan Roh Kudus ada dalam diri kita? Justru ketika kita ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Dia yang akan memimpin kita. Justru Dia yang akan memimpin kita untuk diuji bagaimana iman kita, bagaimana tanggung jawab kita untuk menjaga roh itu yang ada dalam diri kita. Itu soalnya saudaraku yang terkasih, mari hidup kita akan selalu dijaga ketika Roh Kudus ada dalam diri kita. Karena kita manusia terbatas, karena kita manusia lemah, kita perlu yang namanya Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menuntun kita di jalannya yang benar. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan